Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi belajar. Untuk kali ini yang kita pelajari adalah tema 3H, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6 pada buku tema 3H. Materi pembelajaran kita hari ini akan kita mulai. Yang pertama tentang kelengkapan kegiatan seorang pramuka, yang kedua kekayaan suku bangsa di Indonesia, dan yang ketiga yang nanti kita pelajari adalah mengenal jenis sudut. Materi kita pertama ini kelengkapan kegiatan pramuka. Ini adalah baju pramuka, pembina pramuka, bajunya seperti ini. Pramuka golongan siaga atau golongan sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 adalah awal mereka mengenal atribut atau kelengkapan dalam kepramukaan. Di antaranya yang utama adalah 1. Tongkat, tali, dan yang ketiga adalah bendera semapur. Tongkat dan tali berfungsi untuk mendirikan tenda dalam berkemah. Kalau kita kemah, nanti kalau kalian kelas 4 akan mengikuti kemah, alat yang dibutuhkan selain tenda itu kita juga butuh tongkat dan tali. Tali di samping digunakan untuk mendirikan tenda, tali juga bisa digunakan untuk tiang bendera. Nah, contohnya seperti ini. Ini nanti kalau kalian mau membuat tiang bendera, nah itu ada 3 tongkat yang disambung. 2 tongkat itu sebagai penyangga, yang 1 tongkat sebagai tongkat yang dinaikkan ke atas. Cara membuat talinya juga ada aturan mainnya. Jadi di samping untuk tiang bendera, tongkat dan tali bisa dipakai untuk tandu orang sakit. Nah, nanti kalian akan diajari. Dan bahkan tongkat bisa sebagai alat pertahanan diri. Ya, jadi kalian bisa tahu tongkat itu kalau kita diserang pada saat kita berkemah, misalnya kalau ada kucing yang mengganggu makanan kalian atau apa, nanti bisa sebagai tongkat digunakan untuk pertahanan diri kalian. Ya, yang kedua yaitu bendera semapur. Bendera semapur digunakan untuk berkomunikasi. Ya, jadi bendera semapur ini adalah ada 2 tongkat seperti ini. Ini bisa dipakai untuk alat komunikasi seorang pandu HW atau pramuka. 2 helai bendera berwarna merah dan kuning digerak-gerakkan dengan posisi tertentu. Nah, posisi gerakan bendera melambangkan abjad dan huruf. Nah, nanti kalian diajari kalau huruf A itu posisi tongkatnya itu di mana, B sampai Z. Nah, nanti kalau kita butuh melakukan komunikasi jarak jauh, kita tidak usah teriak-teriak. Kalau teriak-teriak nanti nggak kedengaran. Maka yang digunakan adalah bendera semapur. Kalau kalian pakai HP, kalau di hutan atau di padang yang luas tidak mungkin ada sinyal, maka harus pakai bendera semapur ini yang sebagai alat komunikasi yang mudah dipergunakan sebagai seorang pandu HW atau seorang pramuka. Nah, sekarang kita belajar dengan kekayaan budaya Indonesia. Ya, yang kalian lihat ini adalah makanan khas di daerah tertentu. Ini ada kelihatannya ada mie. Mie ini biasanya dari daerah mana sih? Iya, dari Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terkenal dengan mie Acehnya. Mie warna kuning tebal dengan irisan daging disajikan dalam sup jenis kari
yang gurih dan pedas. Makanan ini benar-benar kaya bumbu. Wah, ini kalau kita bahas masalah makanan ini berarti sambil belajar harus di sebelahnya ada makanan. Ya, ini adalah makanan khas dari provinsi Aceh. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini apa ya makanannya? Iya, adalah nasi gudeg. Nasi gudeg adalah makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh. Lalu ayam kampung ditambah telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Kalian tahu sambal goreng krecek? Sambal goreng krecek ini dari cecek, kalau bahasa Surabaya itu cecek. Ya, ini kalau kalian nanti pergi ke gudeg, ya ini modelnya seperti ini. Kalau kita makan, wah ini menjadi ini. Nah, ini apa ini? Kayaknya sate ya, ini kayaknya apa-apa ini. Iya. Kalau Sumatera Barat, orang Padang itu dikenal dengan makanan Padangnya yang berasal dari kota Padang. Pasti tahu makanannya banyak rempahnya, ini mempunyai rasa yang kuat, namanya rendang. Adalah salah satu masakan Padang yang menjadi favorit banyak orang Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Orang Padang itu pintar masak. Nah, kalau ibu kalian dari Padang minta suruh masak rendang, tidak usah beli di rumah makan Padang, insya Allah akan nikmat. Nah, ini masakan rendang. Sekarang makanan berikutnya. Wah, ini apa ini? Makanan khas dari, kayaknya ini dari Surabaya, ini dari Jawa Timur. Iya, namanya rujak cingur. Nah, ada lagunya juga ini. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama daerah asalnya Surabaya. Cingur sendiri berarti mulut. Makanan ini memang menyajikan mulut sapi. Biasanya dihidangkan dengan sayuran, kemudian diberi bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, air matang, gula atau gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan tipis-tipis pisang biji hijau yang masih muda atau namanya pisang kluthuk. Kalau orang Sundanya gedang kluthuk. Nah, ini namanya rujak. Nah, kalau kita jalan-jalan di mana pasti ada orang jualan rujak cingur. Ini kalau dimakan bisa sebagai apa, oleh-oleh. Kalau ada saudara kalian ke Surabaya, ini bisa sebagai dihidangkan kepada tamu yang mampir ke rumah kalian. Nah, sekarang ke yang budaya Indonesia yang lainnya. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa kebudayaan Indonesia yang berdasarkan jenisnya. Nah, ada satu, rumah adat. Rumah adat. Nah, ini adalah salah satu rumah adat dari daerah Toraja. Nah, ini modelnya seperti ini. Seperti apa ini gambarnya ini? Ya, ini rumah adat Toraja. Upacara adat. Yang ketiga ada tarian daerah. Nah, ini seperti ini. Ini adalah salah satu tarian daerah dari Aceh. Ini tari saman yang sudah mendunia. Kalau ini dimainkan maka kita kalau melihatnya bisa merinding. Sebab apa? Rancak dalam melakukan gerakannya. Posisi badan mepet, kemudian dia akan bergerak dan gerakannya itu tidak sampai kena teman di sebelah-belahnya. Yang keempat ada lagu daerah, ada pakaian adat, dan nanti bisa kalian sebutkan yang lainnya. Apa rumah adat di daerah provinsi tertentu, kemudian kalian sebutkan upacara adatnya itu apa aja,
tarian daerahnya itu namanya apa. Kalau tadi sudah dicontohkan, daerah Anda di Aceh ada tari saman, rumah ada di daerah Toraja itu ada seperti ini, namanya apa. Nanti kalian bisa cari di informasi yang lain. Nah, kita sekarang mengenal sudut. Di situ ada sudut A, B, dan C. Nah, apa namanya sudut ini? Ini gambar ini adalah sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kode sudutnya itu lancip. Sekarang kita lihat adalah sudut A, B, C. Apa nama sudutnya? Kalau ini adalah sudutnya siku-siku atau sudut siku. Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Maksudnya seperti ini. Kalau lancip berarti ujungnya lancip. Kalau siku-siku berarti ujungnya seperti di ujung sebuah buku. Nah, buku itu ujungnya itu adalah sudut siku-siku. Sekarang lihat gambar berikutnya adalah sudut tumpul. Nah, posisinya itu melebar. A, B, C itu posisinya melebar. Namanya sudut tumpul. Besarnya sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi posisinya melebar. Gambar berikutnya ini adalah sudut B, namanya sudut lurus. Jadi lurus. Besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi posisinya lurus. Nah, ini nama-nama sudut. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, sekarang kita coba latihan. Ini adalah gambar panah. Nah, jadi petunjuk arah. Nah, sekarang ada beberapa sudut yang ada di petunjuk arah ini. Ada sudut apa aja? Kita lihat. Nah, ini ada satu. Di sudut apa? Ini sama. Yang kita lingkari dengan warna hitam itu adalah sudutnya sama. Nah, berarti sudut ini ada 3. Apa sudut ini? Kita lihat. Adalah sudut siku-siku. Berarti sudut siku-siku ada 3 buah. Sekarang kita coba ada 2 lagi. Itu sudut apa? Nah, ini ada sudut merah. Ya, ada 2. Apa sudutnya? Adalah sudut lancip. Ada 2 buah. Terus sudut tumpul ada enggak? Tidak ada sudut tumpulnya. Sudut tumpul tidak ada, ataupun sudut lurus juga tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai di akhir pembelajaran kita. Insya Allah kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Dan logo kita setiap saat kita harus memegang akidah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, murojaah bersama-sama, dan kita juga harus punya prestasi. Jadi memegang akidah dan menebar prestasi. Sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.